Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Masjid Al-Mahdi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bila kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya terima kasih, sebenar-benarnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita senantiasa diberi Allah Subhanahu wa taala pertolongan, hidayah, kekuatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama beribadah di bulan suci Ramadan ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya awali kultum ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang muslim, tentunya kita sangat yakin bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kalam ilahi, bukan karangan manusia, bukan karangan Rasulullah Muhammad SAW, yang mana kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin sudah semestinya, seharusnya cinta dengan Al-Quran. Di antara cara mencintai Al-Quran adalah paling tidak kita suka membaca Al-Quran. Dan kita membaca Al-Quran itu saja merupakan suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Man hum ya Rasulullah? Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga dari golongan manusia. Ada orang-orang yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarganya. Padahal Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi ada orang-orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya seperti keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Ahlul Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Huwa ahlullah, dia adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Wa khassatuhu, dan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan orang-orang yang suka membaca Al-Quran.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menerangkan keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Membacanya saja sudah demikian mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak faham artinya, tidak faham ulumul Qur'annya, tidak faham nahwu sharaf, tidak paham bahasa Arab, tetapi sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalah lagi orang yang membaca Al-Qur'an itu faham maknanya, makna bahasa Arab, faham nahwu sharafnya, faham tafsirnya, apalagi mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, buktinya adalah dia banyak membacanya, banyak menyebutkannya. Kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah termasuk ahlul Quran? Masya Allah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya boleh mengatakan, bulan suci Ramadan ini, baik yang sebelumnya ataupun yang akan datang, pokoknya bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bagaimana tidak para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin masih ada di antara kita, di antara saudara-saudara kita yang sebelum bulan Ramadan tidak pernah membaca Al-Quran. Jangankan membaca, kadang menyentuh pun tidak pernah. Tetapi ketika datang bulan Ramadan, saudara-saudara kita berbondong-bondong, berlomba-lomba memperbanyak membaca Al-Quran. Ini menunjukkan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah melatih kita, Allah memberikan gerakan kepada hati kita, pada keimanan kita, untuk di bulan suci Ramadan ini belajar mencintai Al-Quran. Dan baiklah kalau kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, setelah bulan Ramadan kita terus senang membaca Al-Quran sebagai bukti keberhasilan kita, keberhasilan pembelajaran kita di bulan suci Ramadan ini, yakni suka membaca Al-Quran. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang masih banyak saudara-saudara kita, orang muslim, bahkan mengaku mukmin, masih mengatakan bahwa belajar Al-Quran itu sulit, belajar Al-Quran susah. Ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh benar-benar telah kami mudahkan Al-Quran ini bagi orang yang mau menjadikan Al-Quran sebagai peringatan. Adakah orang yang mengambil peringatan dengan Al-Quran? Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, mudah dalam segi apa? Mudah dalam segi membacanya, belajar membacanya. Mudah dalam dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segi menerjemahkan perkara. Mudah di dalam mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Mudah dalam segi menghafalnya. Mudah dalam segi mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gerakkan diri kita, saudara-saudara kita, kita ajak untuk belajar Al-Quran, belajar tartil, belajar tahsin qiraah Al-Quran, agar kehidupan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi sekali para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak bisa membaca Al-Quran itu rugi sekali. Lebih rugi sekali sudah tidak bisa membaca Al-Quran,
tidak mau belajar membaca Al-Quran. Mari kita hidupkan halaqah-halaqah setiap selesai subuh, selesai maghrib. Kita belajar bersama-sama, belajar makharijul huruf, belajar tajwid, belajar terjemahnya. Insyaallah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usaha-usaha kita. Demikian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini memberikan manfaat yang besar khususnya kepada diri saya sendiri dan kepada saudara-saudara jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, ada kesalahannya. Wassalamu